sebelum Yesus Kristus datang, upacara agama Pertanyaan kita kan pendek ya, panjang kali jawabannya. telah mengarah kepada yang mati di salib itu Dengar. manusia atau Tuhan. Abang Jen, gimana ini saya ngomong kalau gimana dong? Karena yang kita tanya cuma pendek. Yang mati di salib, di tiang salib nih yang mati nih, seperti kalian imani. Yesus ini yang manusia atau Tuhan? Nggak bisa menerangkan penyaliban itu berarti ada sebab dan akibatnya ya kan? Betul-betul membagong iman kalian. Kalau tidak ada sebab dan akibat dan sebelum ada Itu sebab aja dan kalian nggak akibat, bisa itu berarti jawab orang loh. harus kembali. Aduh gimana ini saya jawab kalau gini? Terus imanmu apa? Landasannya imanmu? Yang kau imani mati di tiang salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Ya Tuhan lah dia disalibkan dia Tuhan mati. Dia menebus dosa, tetapi kematiannya adalah kematian dalam rangka untuk Saya menebus tanya dosa. ulang dulu. Ya oke. Tapi bukan Yang cuma mati di tiang itu, salib tapi dia Tuhan. bangkit. Kan ada kebangkitan. Saya tidak bahas kebangkitan, saya bahas matinya dulu, jangan dulu bangkitnya. Yang mati di tiang salib Tuhan. Halo? Hoi. Abang. Siapa yang mute? Abang. Hoi. Bang. Abang. Baksonya bang. Dan itu harus sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, bahwa dia akan terlahir dari seorang perawan Maria, seorang perempuan, dan memang dia berjalan seperti itu sejarahnya. Ya? Oke, kita pertegas dulu. Yang mati di tiang salib ini Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan simpel. Itu adalah rencana dan rancangan keselamatan Tuhan Allah yang dia lakukan di kayu salib ketika dia datang. Yang mati manusia apa Tuhan, Bang? Oh, kasihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kembali ke rumah bapak dia. Terlempar dia atau di-kick? Bisa diskusi lagi tuh Bunda. Yang baru aja kita coba. Ini si Just Juice. Bang Just Juice selamat bergabung. Oke turun. Bang Neymar. Neymar selamat bergabung. Islam apa Kristen Bang? Neymar. 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 Halo Neymar. Neymar. Faruk, ini yang di atas apa nih? Hotel semua? Yang 2 orang? Yang mana? Turun udah tuh. Naikkan lagi Bang Naga coba. Orang dalam ini Bang Dio ya? Iya Bang Dio. Taruh kan. Sony. Selamat siang, Kristen Muslim, Bang Sony. Saya Kristen. Oke, Betaria, Kristen Muslim. Begini, biarkan saya ngomong dulu ya. Oh, oke. Oke. Jangan bikin apa. Panas di atas Bang Faruk itu. Iya. Ingin dibantu. Biar saya bantu, biar aku cerahkan semua muslim-muslim yang ada di room ini. Wow, keren. Dengarkan ya. Semua yang di bawah, yang masuk di roomnya siapa ini? Terima kasih ya atas infonya ya. Terima kasih Sony atas infonya. Kami udah dengar semua muslim. Udah, saya sudah dengar ya. Udah, makasih. Nah. Padahal niat kami baik loh, ingin mencerahkan kalian biar nggak tersesat ke dalam neraka jahanam. Interisti satu Kristen Muslim. Interisti Kristen Muslim. Sudah naik lagi. Belum duduk itu Bunda. Oh.
Agaul Kristen ini tadi kan. Silakan Agaul. Jawab Oh, ini Bang. udah pernah naik tadi? Udah naik tadi dah ini? Iya, udah naik dia. Oh, dari diturunkan? Belum duduk. Oh, Belum duduk juga. tempatku udah duduk di tempat. Ya banyak kali minta naik ini. Saudara Muslim tolong dicabut dah permintaan naiknya. Nah, Dicek itu dulu, juga teman-teman. bikin ngelek juga Iya, host ngelek. itu ya berat. Ngelek. Oke teman-teman saudaraku yang sekiranya belum berkepentingan naik karena ini waktunya giveaway ya, nggak ada ini hari ya. Belum, jadi nyimak-nyimak dulu saudara. Aku pakai data aja nge-lag. Padahal udah capek aku hapus. Nge-lag. Ini tadi wifi alasan. Ini aku pakai data aja nggak bisa aku naikkan nge-lag. Macam mana lah aku bilang. Saudara Muslim tolonglah ditarik. Si Otang jangan cerita kau si Otang. Aku buat kau ke laut nanti. Si Otang 02. Yang Muslim tolong ditarik lah permintaan naik. Tolonglah. Kalau banyak permintaan, Apa nggak host mengganggu ini si Otang? Taping si Otang yang mengganggu Host. bagiku. host ngelek ya kalau banyak permintaan saudara ya. Ngelek hostnya lama baru hotelnya duduk tuh. Di kami udah lama duduk tadi, tapi ngelek karena banyak permintaan berat. HP-nya berat tuh panas. Jadi tolong yang nggak belum berkepentingan, tolong jangan dulu naik. Robert, Kristen Muslim, Gak duduk dia bunda, nggak bisa duduk. Nggak bisa di duduk. tempat Ngambang aja dia. Iya. Tapi di hostnya masih ngambang dia, makanya dia nggak dengar. Dipanggil dia nggak dengar. Di hostnya belum Coba didudukkan teman-teman. dia. tarik dulu permintaannya. Tarik dulu saudara permintaannya ya. Nggak bisa duduk. Nggak ada yang bisa duduk, dia goyang dia. Coba dihapus dulu semua nih ya. Hapus dulu semua, nanti minta permintaan naik baru. Ya moderator, bantu moderator, dihapusin aja dulu semua nih. Permintaan naik ini hapus aja dulu semua moderator. Semua, mau Islam mau Kristen hapus aja dulu semua. Biar bisa kita pilih, nggak bisa juga ini kita komal ini. Setiap kita naikkan orang, nggak bisa duduk orangnya. Bentar teman-teman ya, kita hapusin dulu yang naik ini ya. 60-an yang mau naik. Koplak kali barusan ku hapus semua, diminta naik lagi. Sabarlah dulu kalau udah ku hapus. Udah ku hapus semua, minta naik lagi. Kan koplak kali lah yang muslimnya itu. Sabarlah dulu. Ini ku hapus lagi dulu. Ini komal nggak kuat, nggak bisa dinaikkan. Kalian udah ku hapus, jangan minta naik dulu. Nggak mengerti bahasa Indonesia, aku bilang bahasa Inggris. Idokon disaring permintaannya, dong meminta dong meminta naik capek jadi bahasa Inggris aku jadinya. Bisa. Bang Faruk, di tempat Bang Faruk masih ada. Udah habis semua aku hapus. Belum, ini masih mau dihapus nih. Oh loh, kok sama aku udah terhapus, sama Bang Faruk kok belum terhapus? Ngelek, hostnya ngelek. Ngelek. Oke, bagi yang teman-teman Kristen yang mau naik, silakan tapping di bawah ya. Aku penyembah manusia naik, bilang gitu ya. Oke, Lindung udah nampak di Pak Bang Faruk? Lindung. Lindu Lembut udah, kali kata Lindu udah. kitanya. Oke, Lindung. Putar Lindung. Lindung mi. Jugul mi. Lindung mi. Lindung kepala lindung.
Bang Naga dipantau Komal Nopari salah, nggak perlunya itu, jangan kalian ke situ, di sini aja. Capek memantau-pantau. Nah, aku turunkan kau ya. Ya, jangan lupa teman-teman ya di follow ya akunnya Bang Orang Dalam ya. Sony, kau mau ceramah lagi nggak? Tadi udah ku dengar yang kau ceramah. Kau mau ceramah lagi nggak? Sekarang begini, saya mau kalian dengar semua kebenaran tentang kalian. Salam. Saya turun lagi ya. Ini edukasi apa? Biar kita sama-sama bahas. Udahlah. Cerita, kau udah ku bilang jangan ceramah. Aku nggak butuh ceramah, udah capek. Nggak butuh ceramah ya. Jangan ceramah ya. Sakit telinga aku. Robert Carlos. Ah, ini langsung duduk dia. Robert Carlos. Naik langsung duduk orangnya. Robert Carlos. Buka meme-nya. Robert. Ya. Robert agamanya apa? Kristen. Kristen. Oke, di mute dulu. Kan. Bang? Di mute dulu. Bentar, aku mute dulu ya. Aku sapa dulu tamu ya. K. Gak ada jawaban ya. User. Yose. User. Oke. Robert, lanjut Robert. Ya. Oke Robert. Ya, silakan Bang Robert. Nah, ini mau bahas apa nih, Bang? Oke. Abang Kristen ya. Iya, Kristen, Bang. Kristen. Oke, Abang percaya sama Bible? Percaya? Percaya. Kita uji ya apakah Anda percaya sama Bible ya. Di Ya, dalam boleh, Markus 12 nomor 29, Bible Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 37, Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39. Bahkan ada banyak ayat lagi menyatakan Yesus itu bukan Tuhan akan tetapi dia utusan. Yang jadi pertanyaan, kita buktikan apakah Anda percaya perkataan Bible? Di mana data yang kutunjukkan tadi, Bible mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan dan bukan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah dalam iman Anda Yesus itu Tuhan atau utusan? Dia sebagai dua, dia utusan Tuhan. Dia utusan. Dia tapi utusan. sebagai Tuhan. Utusan jangan dipilah. Sebegitu. Nah, gini. Jadi gini, jangan dipilah. Yang penting dia utusan, tapi dia Tuhan. Oke, di mana dia mengatakan dia utusan dan juga dia Tuhan? Bentar Bang, biar aku buka dulu Alkitabnya. Kan Yohanes 13 ayat 13. Oke, aku guru dan tuan. Iya, Tuhan. Oke, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Oke, ketika dia menyatakan jadikanlah semua bangsa dan muridku, berarti dia Tuhan atau guru? Dia di konsepnya itu dia guru. Guru, oke. Jadi Iya. di mana dia menyatakan dirinya Tuhan? Kan Yohanes 13 ayat 13. Tapi itu udah Bang, disuruhnya orang menjadikan muridnya, muridnya, jadikan semua bangsa muridku kata dia. Gak ada di situ jadi hambaku. Iya, kan di situ kan penjelasannya itu. Dia berapa itu, Bang? Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 kan situ kan dibilang kan 3:13. iya. Iya, Bang. Dia kan ada dua di situ dia konsepnya. Aku adalah guru dan Tuhan. Guru dan tuan. Tuhan. Itu sama, Bang. Hah? Itu sama. Endingnya Bang, Anda lihat di kalimat endingnya itu. Iya. Murid bukan hamba. Anda ini murid Yesus atau hamba Yesus? Boleh disebut murid, boleh sebut hamba. Oke, di mana tertulis hamba?
Di mana tertulis pengikut Yesus itu adalah hamba? Di mana? Setahuku tuh guru bang, murid. Tidak ada Enggak, tertulis Bang. kata hamba. Di mana Ada. tertulis pengikut Yesus itu adalah hamba? Di mana? Bentar. Biar aku buka dulu kitab dulu bentar ya. Iya. Bentar ya bang. Kenapa ya nih? Bang Faruk, aku nggak berani ngomong kuat. Ada mama tulis di samping. Ada yang tulis katanya Bang Faruk mau disalibkan sama Tuhannya katanya. Yang si Purba. Cepat Tuhan ambil si Faruk salibkan katanya. Kemana susah mas? Terbukti teman-teman ya, ternyata mereka tidak percaya Bibelnya. Siapa ini musik ini? Silakan Bang Robert. Sampai upin-upin gondrong pun gak akan kau dapatkan kayak ini. Kan karena ada bunyi itu, karena itu ngeri kali typingnya Bang Faruk. Salibkan Faruk biar cepat diambil sama Tuhan katanya sama si Purba itu. Bayangkan Bang Faruk, mau dituhankan Bang Faruk, hati-hati. Aku nggak tanggung jawab loh bayang Bang Faruk, mau disalibkan Bang Faruk. Iya. Mana Bang Robert? Udah mak, udah saya mandi mama. Mama udah saya mandi cantik mama lo. Pontang. Potai apa? Potai apa? Potai itu bacanya apa tuh? Potai. Nampak Bang Faruk? Udah nampak? Pontar. Udah dulu dia pontar. Pontar. Muslim Kristen. Halo. Halo. Halo, Pontar. Muslim Kristen. Kristen. Oke. Halo, Di-mute dulu. Oke. Ya, Kristen. di-mute. Abang udah nyimak tadi ya di awal ya. Udah nyimak di awal ya. Bang Pontar. Baru masuk bang. Oke. Apakah Ya, Anda halo. percaya sama Bible? Percaya dong. Oke. Ulangi lagi, dalam Markus 12 nomor 29, Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yohanes 3 nomor Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 37, Lukas 6 12, Matius 26 nomor 39. Bible Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dalam iman Anda Yesus Tuhan atau utusan? Yesus itu Tuhan. Berarti Bible Anda berbohong. Berarti Bible Anda berbohong. Tidak ada Bible yang berbohong. Aku kasih datanya tadi Bang. Jelas di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 37. Bang, Bible Bang, Anda mengatakan Bang Yesus Farouk, itu utusan. Gini bang, jangan abang pilih-pilih utusan sama Tuhan. Dia utusan, dia juga Tuhan. Iya, oke. Dia utusan, dia juga Tuhan. Kita mulai dari Iya. utusan. Ketika Yesus, tunggu dulu satu-satu. Kita mulai Iya. dia utusan, dia juga Tuhan. Oke. Ketika dia Iya. menjadi utusan, siapa yang mengutus dia? Ya lah itu tadi. Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Tuhan. Berarti mengutus Yesus Tuhan ya? Iya. Iya. Yesus yang diutus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke. Nampak ODGJ ya, Tuhan mengutus Tuhan. Ya adalah Allah Udah berapa itu Tuhanmu Bang? Jadi gini. Mengutus Tuhan. Udah berapa Gini. Tuhanmu Bang? Gini bang, abang kan Jangan seorang gini, muslim. gitu bilang, gitu bilang. Gini, Dengar gitu dulu, Bang. bilang. Iya, biar saya jawab. Abang kan mengartikan bahwasanya kami itu kan mempunyai beberapa Tuhan lah. Oke. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan ku simak. Abis ini abang ngomong, abis ini abang yang ngomong. Oke. Ketika Yesus jadi utusan, yang mengutus dia siapa? Ya Allah itu tadi. Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan.
Satu ya, satu Tuhanmu. Iya, Yesus yang diutus oleh Tuhan ini, apakah dia Tuhan? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? Ah, jadi gini bang, biar ku jawab, boleh? Nah, jadi gini. Oke, bisa saya jawab? Jadi gini. Bisa nggak saya jawab? Udah jawab lagi, silakan. Oke, jadi gini. Hati-hati, jangan sampai diminta data. Oke, kan ini kan abang sekarang kan agama Muslim. Oke, ibu bunda tadi itu agama Muslim, yang di bawah juga agama Muslim. Apa bisa disebut itu 3 Muslim atau 1 Muslim? 3 Ayo. Muslim. 3 Abang salah. Muslim. Abang Kenapa salah. salah? Ya Kenapa salah. salah? Kenapa dibilang 3 Muslim? Berarti ada 3 jenis beragama Muslim itu artinya. Makanya- Muslim itu identitasnya. Muslim Ya, itu identitasnya. 3 gitu orang juga. itu pribadinya. Nah, itulah tadi Nah, identitasnya ada satu, Muslim itulah Tuhan, itu kepribadiannya lebih beda. identitasnya. Ah, 3 gampang itu sampai sini, Pak. pribadinya. Nah, itulah ya Pak, kan Oke. abang jawab itu. Oke. Oke, Gampang sampai sini, Pak. ketika Bapak mengutus Yesus, apakah Iya. Bapak itu Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ketika Iya. Yesus diutus ke dunia ini, apakah Bapak masih Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ketika Yesus sudah diutus oleh Bapak yang masih Tuhan ini, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? Kan udah ku bilang tadi, abang seorang Muslim, bunda seorang Muslim, yang di bawah juga seorang Muslim. Apa di sini tidak ada ajaran 3 Muslim? Kan Wah, identitasnya Muslim bang. Kita, itu identitasnya. Muslim Ah, oke. identitasnya pribadinya berapa? makanya Pribadinya identitas berapa kami? Oknumnya berapa? identitas Kita masuk- kami itu kita cuma masuk satu, di itulah analoginya. Tuhan. Bentar, Bang. Yang kepribadiannya ada Bang, 3, ada Allah, Bang. ada Yesus, ada Roh Kudus. Kayak gitu Bang, juga Bang, orang Bang. abang, ada Muslim Syanifa, analogimu. ada Muslim Bunda. Bang, analogimu dulu kita masuk ya. Kau bilang Iya, kami, oke. saya, Bang Faruk dan yang lain ini Muslim. Ah, Muslim Tapi, satu kan? iya, Bang Faruk, apakah Bang Faruk adalah saya? Kami beda-beda, kami beda pribadi kami beda. Apakah saya Bang Faruk? Enggak. Bisa Bang Faruk sama, ada istrinya. bisa Lah, iya, bisa tidak. Yang membedakan adalah kepribadiannya. Dengar dulu bang, yang membedakan cuma kepribadiannya. Kalau yang sama ya satu ajaran Muslim. beda Bang. Dari mana beda? Ya beda kan satu ajaran Muslim toh. Yang bedanya kepribadiannya. Kayak gitu juga Tuhan kami bang. Nah, kalau itu kau angkat, makanya Yesus Iya. berkata, aku satu dengan Bapa. Karena pengajarannya sama, bukan berarti Iya. dia gerombol atau nempel, enggak. Jadi begini ya teman ya, Ah, pemahaman kalian itu lucu. Kau menganalogikan konsep ketuhananmu sama dengan Muslim. Ya Muslim itu yaitu umatnya, kenalnya jutaan bahkan miliaran Muslim. Ya. dari mana Apakah saya Tuhan mengesamakan dengan miliaran? Muslim? Ah, cuma identitasnya doang bunda. Nah, kalau kita lihat di dalam Bibelmu tidak Yesus tidak sama dengan konsep Trinitas itu kan 3 pribadi. Kau menganalogikan Iya. gitu kan 3 pribadi, Iya. satu hakikat. Ya, Iya. sama-sama Tuhan. Nah, kita Iya. uji. Apakah Iya. Yesus itu berkata dia Tuhan? Tidak. Yesus berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa. Kemudian Yesus berkata, hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Syukran, Bang Dani. Tapi beda kan, cuma satu-satunya kan. Nah, kemudian kita lihat apa kata di Bibelmu. Menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia, dosa diampuni. Berarti beda kan? Beda kedudukan kan? Oke. Iya. Jadi jangan kau samakan itu identitas kami seorang Muslim, tapi personal kami beda-beda, nggak sama. Yesus Iya, dengan Bapa itu sama. Ya, silakan. Karena udah aku bilang tadi aku bukan menyamakan sama Muslim. Saya kan cuma mengibaratkan Bang Farul ini kan Islam, Bunda Islam, yang di bawah juga Islam. Kan nggak mungkin dibilang di sini Kami 3 ajaran Muslim. sama-sama manusia. Mungkin kau Ah, bilang kami sehakikat manusia, makanya- tapi Yesus dengan Bapa, Yesus dengan Bapa itu beda. Yesus Siapa- manusia, Bapa itu Tuhan. Karena di dalam Bibelmu tidak ada satu narasi Yesus itu Tuhan. Yesus Ya. itu Tuhan. Dia udah sebelum dia Di mana lahir itu datangnya? udah datang
samamu Tuhan juru selamat katanya. Itu maksudnya itu apa? Udah gini aja Bunda, udah gini aja. Kita ikuti narasi dia Bunda. Coba kita ikuti narasi dia. Ya. Yesus ini Tuhan, Anda katakan Bang Robert. Iya. Betul, jangan rubah lagi ya. Ya. Oke. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia Tuhan atau bukan? Kembali lagi tadi. Aduh. Tuhan. Tuhan, oke. Iya. Tuhan ya. Berarti yang mati ini Tuhan ya kan? Iya. Bukan. Oke. Ketika itu siapa yang jadi Tuhan? Ketika itu jadi Tuhan siapa? Ketika di mana nih? Ketika Tuhan mau mati, yang menjadi Tuhan siapa? Ya tetap dia juga. Loh, udah mati Tuhanmu loh. Nah, jadi gini. Arti kata mati itu tiada, udah gak ada Tuhanmu, udah metong dari kayu salib. Yang jadi Tuhan pada saat itu siapa? Ya jadi gini. Kita pilih-pilih satu-satu Bang. Oke. Dia adalah Tuhan Udah Yesus. dipilah, ini aku udah mengikuti gaya diskusimu Bang. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia Tuhan tidak? Tuhan. Tuhan, oke. Mati Tuhanmu berarti kan? Iya. Dengar dulu Bang. Oke, Kita pilih ketika satu-satu, Tuhanmu mati, yang jadi Tuhan siapa? Iya kita tunggu dulu. Kita pilih-pilih satu-satu. Tuhan Yesus Kristus. Jawab dulu, ketika Tuhanmu mati, yang menjadi Tuhan siapa? Contoh nih ya, contoh nih. Tuhan itu kan gelar kan? Diklaim Tuhan itu gelar. Contoh nih, ketika Presiden Republik Indonesia meninggal dunia, maka yang orang selanjutnya atau yang ditunjuk itu menjadi presiden, karena presiden yang lama sudah meninggal dunia. Sekarang aku tanya, ketika Tuhan mau mati di kayu salib, yang menjadi Tuhan siapa? Di situ Tuhan Yesus Kristus ada dua peran. Iya, peran apa saja? Dia Tuhan, dia bentuk manusia juga. Jadi yang mati itu Oke, yang mati itu tubuhnya, tapi kalau roh Tuhannya masih hidup. Makanya dia bangkit. Jadi Dia tetap masih ketuhanan Yesus ini ya sudah ada sejak dia lahir atau on off. sejak dia dari atas sampai sekarang. Nah, berarti ketika dia mati di kayu salib, yang mati itu Tuhan kan? Iya, dia tetap mati. Dia tetap mati. Dia tetap Tuhan. Ya udah. Iya, nanti kita cerita bangkit Bang. Cerita bangkitnya kita nanti. Lama kali soalnya 3 hari itu. Ketika dia meninggal, yang menjadi Tuhan siapa? Iya, dia juga. Udah meninggal Tuhanmu Bang. Gini. Titel itu tidak bisa dihilangkan, Pak. Titel itu tuh nggak bisa dihilangkan. Titel itu adalah Tuhan. Tapi meninggoy dia, Tuhan kau meninggoy. Kalau abang pun kalau meninggo, kalau ada titel abang, tetap abang masih hidup. Paham sampai sini? Bang, masalahnya bukan titel Bang, ini gelar Bang. Iya, Jabatan Bang. Tuhan itu kan kekuasaan. Iya. Tuhan itu adalah artinya yang berkuasa. Udah. Iya. Ketika Tuhanmu mati, artinya ketika kekuasaan Tuhanmu tidak ada, yang berkuasa pada saat itu siapa? Ya berkuasa tetap ada juga yang di Allah, ada di Tuhan Yesus Kristus, ada juga Roh Kudus. Oke, nah ada 3 lagi nih kan? Oke, 3 lagi. Ada 3 kita kaji. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan. Oke, ketika Yesus di kayu salib, Yesus yang Tuhan di kayu salib, Bapak yang Tuhan di mana? Kalau Tuhan itu berada di atas, kalau di bumi itu Tuhan Yesus Kristus. Karena berada dua di dimensi ruang tempat yang berbeda, berarti 2 pribadi ya. Iya kan? Iya. Satu ini Tuhanmu, satu Tuhan kau ini ada di sini, di bumi, di kayu salib. Satu Tuhan kau ada di langit, betul? Iya. Nah, udah berapa Tuhanmu di situ? Kalau titel itu tetap satu Tuhan orang tua. Yang dicangkup itu 3 kepribadian itu tadi. Sosok Tuhannya ada berapa di situ? Ada 2. Dua Tuhannya teman-teman ya, ada 2 ya. Sekarang Roh Kudus. Ketika Yesus di kayu salib dan Bapa ada di langit, ya, Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana, Bang? Bentar, Bang.
Pegangan bang, pegangan. Ini bukan apa, nanti kalau abang syahadat lagi kayak teman-teman Kristen yang lain, habis nanti bang, lawan kami bang, ada lagi kami diskusi lagi bang, ada lagi. Pegangan. Karena tiap hari ada yang syahadat, semalam pun ada yang syahadat, habis sudah. Bukan apa, ya perpuluhan habis, ya debat lintas agama pun habis ini kayak gini nih. Jadi permasalahannya gini, Pak. Tunggu, belum kau jawab pertanyaanku. Roh Kudus kan belum selesai. Ini kan kau tadi yang bawa wacana pertama, Bapa, Roh Kudus dan Yesus kan gitu. Udah dua tadi nih Tuhanmu. Tinggal kurang satu lagi nih bagi kita kaji si Roh Kudus ini. Roh Kudus di mana? Ketika Yesus di kayu salib, Bapa ada di langit, Roh Kudus di mana? Ya di mana-mana ada, Bang. Di mana-mana ada. Yang penting tidak ada di dalam diri Yesus yang disalibkan. Ada. Berarti matilah Roh Kudus, Bang. Enggak lah. Kayak macam Roh abang Kudus lah kalau udah berarti mati. Maria, Bang. Kayak macam abang lah kalau udah mati. Roh abang kemana? Oke, apakah rohnya Yesus sama dengan Roh Kudus? Oh sama. Oh, sama. Sama. Ya. Sama, oke. Ingat ya, sama ya. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Ternyata rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa, Bang? Yang membuat Maria hamil siapa, Bang? Ingat, rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Ingat ya, Matius 1 nomor 18. Maria hamil karena Roh Kudus. Maria hamil dari Roh Kudus. Ya, sementara Roh Kudus itu Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus. Yesus itu adalah anak Maria. Berarti yang membuat Maria hamil siapa, Bang? Jadi abang Siapa yang bikin? Roh Kudus ini. Nah, Roh Kudus ini. Roh Kudus ini abang anggap sebagai apa? Roh Kudus ini. Abang mau Aku kemana nih Roh Kudus bahas ini? tentang Roh Kudus ini, makanya aku tanya tadi. Ketika Jadi gini, Yesus Roh mati Kudus- di kayu salib, ketika Yesus Iya, iya, disalib, Roh Kudus Bapak di ini- mana? Di langit. Udah, Yesus ini di kayu salib ini Tuhan. Bapak yang di langit ini adalah Tuhan. Satu lagi aku tanya, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di mana-mana. Apakah ada dalam diri Yesus ketika itu? Ada. Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus. Kutanya lagi, apakah roh Yesus sama dengan Roh Kudus? Sama, Anda katakan. Karena Roh Kudus Iya, ada dalam diri Yesus. Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Maria hamil Kenapa, dari Roh Kudus. Simak Bang ya perkataanmu Bang ya. Kau mengatakan Ya. rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Sementara Yesus itu adalah anak Maria. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa Bang? Nah, tunggu saya bahas dulu tentang Roh Kudus. Jujurlah aku tak mengapa. Siapa yang bikin Maria hamil Bang? Begini bang. Kenapa aku bilang? Bang Robert, biar saya Dengar. Adalah Tuhan dan juga suamiku. Iya, makanya dengar dulu. Kenapa saya bilang Roh Kudus itu ada di mana-mana? Kita pengertian dulu Roh Kudus ini apa? Roh Kudus ini adalah Sudah Bang, terserah kau. Terserah kau mau mendefinisikan, mengartikan Roh Kudus itu seperti apa, terserah kau. Nah, Poinnya makanya- itu rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus, betul? iya, makanya saya artikan dulu. Rohnya ingat Bang, rohnya Yesus. Aku nggak mau tahu Bang, Roh Kudus itu bentuknya seperti apa nggak? Mendengar aku dulu nggak mau Bang, tahu. jangan dulu Bang Yang ini. penting Gini. Bang, Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus, betul? Di mana-mana pun ada. Kenapa aku bilang di mana-mana? Kita Oke, artikan Roh di Kudus mana-mana itu ada. adalah Di dalam diri Yesus ada nggak dalam diri Yesus? ada. Oke. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Di dalam Ada. Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus. Roh Iya. Kudus ada dalam diri Yesus. Yesus Iya. adalah anaknya Maria. Berarti yang menjadikan Iya. Maria hamil siapa, Bang? Ya dari Tuhan, ya dari Allah, dari Roh Kudus. Yang pintu menjadikan Roh Kudus. Maria hamil siapa, Bang? Roh Kudus. Yang menjadikan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri siapa, Bang? Makanya aku bilang Roh Kudus itulah kekuatan Tuhan itu tadi. Itulah Roh Kudus. Bang. Oke, kekuatan Tuhan itu adakah di dalam diri Yesus, Bang? Ada. Ada. Ketika Ada. Roh Kudus atau ketika Roh Kudus atau roh kekuasaan Tuhan itu dalam diri Yesus, apakah ketika itu Yesus Tuhan, Bang? Tuhan.
Tuhan, oke. Iya. Yang memasukkan kekuasaan Tuhan dalam diri Yesus, apakah juga Tuhan, Bang? Tuhan. Tuhan, udah berapa Tuhan? Iya. Banyak kali Tuhan. Makanya aku bilang pemahamannya gini. Makanya aku bilang kayak gini, Bang. Abang itu seorang muslim, bunda itu seorang muslim, yang di bawah itu juga muslim. Kepribadian memang kalian beda, tapi satu ajaran Islam. Nah itu juga Tuhan kami itu cuman Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Cuma yang tiga-tiga ini tadi kepribadiannya, tapi satu detailnya Tuhan. Ya gitu juga orang Abang, nggak mungkin tiga ajaran Islam di sini. Oke, 3 kepribadian kan? Iya, Apakah ketika dikatakan 3 kepribadian, ketika sesuatu itu memiliki 3 kepribadian itu berarti dia adalah satu? bisa kayak macam orang Abang. Oke, bisa. Kutes. Ini Abang kutes ya, kutes. Allahu Akbar. Kutes ini ya. Bentar, kutes ya. Pertama, ini kepribadiannya, bendanya apa ini, Bang? Pribadi bendanya Ini apa dulu. ini? Petunjuk ini pertama. Sebelum gini, Tunggu. sebelum Abang Pribadi tunggu bendanya dulu. ini, Sebelum Abang pribadi pergi ke bendanya ini. kepribadian, tunggu dulu. Sebelum Abang pergi ke kepribadian, yang tiga-tiga itu adalah sama. Nah, Oke, pribadi Handphone. benda ini apa, Bang? Handphone. Oke. handphone. Pribadi benda ini apa, Bang? Bisa dia apa? Ngezoom TikTok. Ulang. Tapi Ya, sama-sama satu HP. Aku tidak tanya perbuatan, Bang. Yang kau katakan tadi perbuatan. Handphone ini perbuatan lagi ngapain? Lagi live. Itu betul. Lagi live. Tapi Ya. pribadinya yang aku tanya, bukan perbuatannya. Ingat ya, Bang. Oke. Fokus ya. Oke. Pribadi benda ini apa, Bang? Dia kan lagi posisi mati HP-nya. Ya Allah. Yang kutanya ya pribadi bendanya bukan perbuatannya. Pribadi perbuatan itu Pribadinya sama. yang kutanya bukan perbuatannya. Jadi Ini apa nggak beda ada, kepribadian sama perbuatan? Kutanya dulu sama Abang. Apa bedanya? Oke, ketika aku berdiam. Oke. Ketika aku berdiam begini, aku Ya. ini siapa, Bang? Manusia. Manusia. Oke. Ya. Ketika aku meludahi, cuy. Itu perbuatanku yang berbuat itu perbuatanku atau kemanusiaanku? Itu bisa dibilang perbuatan, bisa dibilang kepribadian. Karena kepribadian Abang meludahkan perbuatannya itulah tadi. Bang, kepribadian itu nggak berbuat, Bang. Kepribadian itu tidak menghasilkan perbuatan. Kepribadian Kemanusiaanku lah yang menghasilkan perbuatan. Kepribadian Sekarang aku tanya sama kau, jangan Kepribadian bilang-bilang itu kau. terbentuk dari perbuatan. Oke, ini benda ini apa namanya, Bang? Pribadinya, Bang? Itu handphone. Handphone. Ini Handphone. apa namanya nih, Bang? Pribadinya, Bang? Handphone. Udah, tengoknya. Dua Ya. pribadi pada 2 tempat yang berbeda, betul? Iya, tapi satu handphone. Oke. Ini handphone. Oke, 2 pribadi, ya ini handphone, ini Iya. handphone, yang pakai Iya. live ini handphone nggak, Bang? Yang mana? Yang pakai kamera ini, ya ini yang mengamerakan ini handphone, bukan? Handphone. Handphone. Ada berapa handphone, Bang? 3 handphone. 3 handphone. Apakah ketiga handphone ini memiliki hakikat yang sama, kepribadian yang sama, Bang? Dia memiliki satu hakikat yaitu alat elektronik namanya handphone. Iya, alat elektronik Wah. handphone ini jumlahnya berapa, Bang? Ada 3 di situ, ada kepribadiannya 3. 3. Nah, Sekarang kita ulang. Sekarang kita kaji ya. Sekarang abang kita kaji. putar-putar, Sekarang abang, ke Tuhan. abang sekarang udah paham, Ini. tadi abang putar-putar. Pandai Sekarang kali kita kau, kaji. Bang. Sekarang kita kaji ya. Sekarang kita kaji. Iya, Kita kaji iya. sekarang. Oke. Oke, ayo masuk. Ketika Yesus digantung di kayu salib, ya. Iya. Apakah dia Tuhan, Bang? Tuhan. Tuhan. Posisi dia, tempat dia di mana, Bang? Di surga sekarang. Waktu disalib loh, Bang. Oh. Di kuburan. Hah?
yang disalib itu kan, disalib. Iya. Di bumi. Iya. Di bumi, ya. Di bumi kan? Oke. Ya. Yesus ya yang Tuhan posisinya di Iya. bumi. Ya. Iya. Satu. Udah satu ya. Kedua, Iya. Bapak ketika itu posisinya di mana, Bang? Di atas Di langit. Oke. Iya. Apakah Bapak ini Tuhan? Tuhan. Tuhan. Apakah tempat Bapak dengan tempat Yesus pada saat itu bersama? Tidak. Tidak, udah jelas ya, sudah dua oknum Iya. ya. Yang ketiga, Roh Kudus, ya kan? Iya. Roh Kudus. Ketika Yesus di kayu salib, Bapak di langit, ya kan? Yesus yang Tuhan di kayu salib, Bapak yang Tuhan di langit. Posisi Roh Kudus pada saat itu di mana, Bang? Jadi situ juga dalam bentuk roh apa merpati. Dalam bentuk merpati, Roh Kudus Iya. dalam bentuk merpati. Itu di dalam Matius 3 nomor 17 ya. Matius 3 nomor 1 itu selalu Iya. sampai 17. Oke. Iya. Dalam bentuk merpati. Apakah merpati adalah Yesus? Bukan. Bukan. Apakah Iya. merpati adalah Bapak? Bukan. Oke. Apakah merpati itu atau Roh Kudus itu adalah Tuhan? Tuhan. Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu, Bang? Satu. Satu pula lagi gue bilang. Dengar. Satu Aku kasih penjelasan. Tuhan di kayu salib, satu Tuhan di langit, satu Tuhan terbang-terbang dalam bentuk merpati. Ada berapa Tuhanmu? Oke, dengar dulu aku bang. Aku kasih penjelasan dulu boleh. Biar abang Udah tuh berapa merasa ini. Tuhanmu? Satu. Dengar dulu. Abang Faru itu seorang Muslim. Orang bunda itu seorang Muslim. Yang di bawah juga orang Muslim. Beda-beda kepribadiannya. Apa dibilang itu tiga ajaran Islam di sini? Beda lah. Apakah aku Tiga ajaran Islam. apakah aku Bunda Rahma? Berarti Apakah tiga aku ajaran Bunda Rahma? Kepribadian abang sama Apakah bunda aku- beda. Tunggu dulu. Apakah Beda. aku Bunda Rahma? Bisa iya karena satu Muslim. Kayak mana kau bilang aku Bunda Rahma? Aku aja pakai lobe Bunda Rahma pakai jilbab. Ya, enggak ada. Bisa dong. iya, Aku bisa iya, pakai bisa- lobe, Bunda Rahma pakai hijab. Bisa. Jadi yang menyamakan abang sebagai Muslim sama dengan bunda itu abang gimana? Muslim itu iman kami, Bang. Ya udah satu iman Muslim, makanya sama. Ya, Bisa iya, bisa oknumnya tidak. berapa? Oknumnya berapa? Dua, oke. Iya. Dua ya. Ini Iya. cerita tentang Tuhanmu. Cerita tentang Tuhanmu. Iya, Yesus betul. yang di kayu salib tuh. Iya, Yesus yang di kayu salib Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Bapak yang di langit Tuhan bukan? Faru disalibkan, Faru enggak? Faru. Yang di atas Dengar itu dulu, Bapak yang di langit. Enggak Bapak mungkin yang dibilang di langit. Faru. Satu Tunggu Faru. dulu. Aduh, Tunggu dulu. Bang. Bapak yang di langit Tuhan bukan? Faru yang disalib sama Faru di atas itu dibilang satu Fari atau dua Faru? Kok aku Ayo. pula yang mau kau salib lagi? Makanya bersupaya abang paham. Tengok, Bang. Eh, Bapak yang di langit Tuhan bukan? gini bang, bersupaya kita dapat, jangan dulu ke situ. Kita ikuti aku bang. Kalau Faruk yang disalib, Faruk di atas, itu dibilang dua Faruk atau satu Faruk? Dua Ayo. Faruk. Gimana? Dua Kenapa Faruk. dulu bisa? Kenapa bisa dibilang dua Faruk? Karena satu Tapi disalib, sama. satu ada di atas. Tapi sama. Namanya Faruk. Sama-sama namanya Faruk. Nah itu dia, sama-sama Tuhan. Nah, sama-sama Eh. Tuhan. Betul kan? Berarti berapa Tuhanmu? Iya. Iya. Berapa Tuhanmu? Tapi Berapa itu kan Tuhanmu? Tritunggal. Dia tiga Iya, berarti kepribadian, berapa tapi Tuhanmu? satu hakikatnya. Abang itu punya dua kepribadian. ketiga-tiga ini, dengar, ketiga-tiga ini Roh Kudus, Yesus, Bapa, Tuhan semua kan? Iya, makanya Bang, Iya, berapa apa Tuhanmu? sebenarnya? Tapi Tadi emang gua udah pandai kok, sedikit lagi. Tadi gua udah pandai kok. Berapa Tuhanmu berarti? Bang, gini bang, Faruk disalib, Faruk di atas, bisa bilang dua Faruk atau satu Faruk? Namanya Dua satu Faruk. kan bang? Satu Dua satu ya Faruk. bang Faruk. Nama bang kan satu, Loh. bukan dua. Bagaimana Faruk bisa di atas sementara Faruk posisinya disalib?
Makanya aku bilang itulah kepribadiannya itu tadi bang. Kalau namanya itu satu, cuma cerita satu Tuhan, Kau cuma tahu satu nggak baru. arti kepribadian? Kau tahu nggak arti pribadi? Pribadi itu terdiri dari jasad, roh itu pribadi. Ketika seseorang rohnya meninggalkan jasadnya, itu bukan pribadi lagi, disebut mayat. Bukan Pribadi bang. pribadi itu pribadi. Pribadi itu meliputi jasad dan juga roh. Kau tengok KBBI. Kalau Iya, jasad ditinggalkan oleh roh atau roh meninggalkan jasad, tak dikatakan lagi pribadi, tapi dikatakan mayat atau bangkai. Ya Itu bisa aja juga kau. pribadi itu bisa juga dibilang mayat. Pribadi bisa dibilang mayat. Kasih datanya di mana pribadi itu bisa dikatakan mayat, silakan. Nggak ada dinyatakan bahwasanya di dalam pribadi itu mayat. Kita tengok kalau dia dalam posisi mati, berarti kepribadian apa? Dalam bentuk apa dia sekarang dia? Berarti benar dalam bentuk Gak ada mati. lagi kepribadian dikatakan orang udah mati. Nomor kali nih. Orang udah metong kau bilang lagi kepribadian. Kepribadian yang Kau terakhir. sekolah kok Robert. Kepribadian Nomor kali terakhir. kau, Robert. Kepribadian yang terakhir. Kepribadian lagi dalam diri orang yang sudah Benar. mati. Kepribadian seseorang yang terakhir itu adalah mayat. Dari Kepribadian mana yang kau dapat terakhir itu- kosakata kepribadian seseorang itu yang terakhir adalah mayat? Kau dapat Iya. dari mana kosakatanya itu Robert? Kau sekolah nggak dunia kau Robert? Ha? Ada di Mekah dulu bang, aku pernah cerita sama kawan-kawan. Jadi pernah kau nengok gini. Jadi pernah Ya. kau dengar orang ngomong gini. Jadi teman-teman ya, pribadi mayat ini ada gitu ngomong pribadi. Ada kepribadian mayat ini dulu dia orangnya baik, suka ke masjid, membaca Al-Quran. Ada, jangan salah bang. Bro, kepribadian itu sama pribadi berbeda. Kepribadian itu sifat Wah. dia. Iya. Ya kan? Iya. Sama dengan Tuhanmu. Yesus Iya. yang di kayu salib ini Tuhan bukan? Tuhan. Pribadinya Tuhan kan? Iya. Iya, oke. Iya. Bapak yang ada di langit ini pribadinya Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Apakah Bapak yang disalib? Apakah bersama pribadi Bapak dengan pribadi Yesus yang disalib? Sama kepribadiannya. Sama, ingat sama ya. Sudah berapa pribadi Tuhan di situ? Satu. Tiga kepribadian. Tiga. Masih dua lah bang. Roh Kudus belum masuk. Roh Dua. Kudus. Oke. Roh Kudus lagi disimpan dulu ya. Udah dua ya. Oke. Sudah dua, Bang. oke, sudah Oke. dua. Roh Kudus yang ketika itu dalam bentuk merpati, itu pribadinya Tuhan bukan? Pribadi. Pribadi. Iya, pribadinya Tuhan bukan? Iya, pribadi Tuhan. Oke, ketiga sosok ini, Yesus, Bapa dan Roh Kudus, ya, apakah pada satu tempat yang bersama? Tidak. Tidak. Kalau begitu, pribadi Yesus Tuhan, pribadi Yesus Bapa, pribadi burung merpati itu, pribadi Bapa Tuhan, pribadi Yesus Tuhan, pribadi burung merpati Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu, Bang? Satu. Makanya nggak mau gue jualin sama kalian. Makanya Aku nggak mau jual madu sama klien, Bang. Dengar. Ya, nggak, makanya sama halnya gini bang. Kau DM aku Bang Faruk beli madumu 1 botol, oke. Semenit kemudian beli madumu 1 botol, oke. Semenit kemudian kau tanya lagi, beli madumu 1 botol Bang Faruk, oke. Sudah berapa botol maduku kau beli? Dengar. Sudah berapa botol? Dengar dulu. Tunggu dulu. Ini lagi terakhir abis ini kau ngomong. Abis ini kau ngomong. Dengar abis ini kau ngomong. Iya, Ini oke. Kalau nggak ngerti Oke, juga oke. kau nggak tahu aku ya. Ya. Saat ini kau DM aku Bang Faruk beli madumu 1 botol. Ya. Ya, semenit kemudian Bang Faruk beli madumu 1 botol. Ya. Semenit kemudian kau bilang Bang Faruk beli madumu 1 botol. Ya. Nah, yang harus kau bayarkan berapa botol madu? Ya 3 botol. 3 botol, pandainya kau. Makanya dengar aku bang. Dengar dulu aku bang. Ketuhan kok jadi nggak pandai kau Iya. Dengar dulu. Dengar dulu, oke? Dengar saya dulu bang. Jadi, nah ini kan titelnya kan Tuhan. Titelnya satu ini Tuhan.
Tuhan ini cuman Tuhan doang kan. Tuhan ini menurunkan 3 kepribadiannya. Adalah bentuk Allah, ada anak, ada Roh Kudus. Oke bang, paham sampai sini bang? Ya lanjut, nanti aku ngomong jangan kau patahkan. Iya, Tuhan itu kan detailnya ini kan Tuhan. Tuhan ini menurunkan 3 kepribadian. Dari sumbernya ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, sama Tuhan Roh Kudus. Jadi kepribadian 3 ini ya beda-beda. Jadi yang 3 ini bisa disebut Tuhan, lebih dari situ nggak bisa lagi disebut Tuhan. Nah, kayak gitu juga dengan Faruk. Faruk disalib, Faruk di atas, Faruk di sini. Katanya tanya Faruk namanya. Sudah? Sudah bang. Oke. Di yang tertulis di dalam Matius 16 nomor 19. Ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, ya kan? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus yang ketika duduk di sebelah kanan Bapa, apakah dia Tuhan? Tuhan. Tuhan. Bapa Iya. yang duduk di sebelah kanan Yesus, duduk sebelah kiri Yesus, apakah dia Tuhan? Sebelah kiri Yesus, oh enggak. Bapak, dengar ya, Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapak, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Nah, Bapak yang duduk di sebelah Yesus, apakah dia Tuhan? Tuhan. Ya Allah. Tuhan. Oke, ada berapa? Tuhan Allah, Ada Tuhan berapa? Allah. Iya, dengar dulu. Ada berapa Tuhan yang duduk berdampingan? 1. Bersebelahan orang ini loh, Bang. Duduk berdampingan orang ini. Iya, makanya Makanya Abang jangan teman-teman langsung ya, orang makanya Kristen jangan- ini jangan- dengar dulu Pak jangan Robert, dulu. diam dulu Pak Robert. Abang ini, Diam dulu, Pak abang. Robert. Orang Kristen ini nggak bisa diajak perang ini, nggak bisa jadi delegasi perang. Kalau kita kirim lah Bang Robert ini, Robert, coba pergi kau ke sana Robert, tengok jumlah pasukan berapa orang di situ Robert. Ditengoknya lah kan pasukan lawan itu kan duduk berdampingan, disort sama dia pakai teropong kan, zrr, 1 orang katanya, balik dia ke kita, lapor Bang Faruk, siap. Berapa orang jumlah lawan kita? 1 kata dia. Oh mantap, 1 orangnya lawan kita. Gampang kita bantai ini. Rupanya datang 1000 orang ini datang. ini Ditengok analogi dia abang duduk udah salah. berdampingan, ya kan? Analogi abang ini udah Duduk salah. berdampingan, dia nggak Kalau abang analoginya kayak gitu udah salah. Robert jawabnya yang salah. 1 orang Bang Faruk katanya. Analogi abang 1 itu udah salah. Jangan diajak perang orang ini, Be. Jangan diajak perang orang ini. Laskar Bahaya. Kristus nih, Bos. Informasi. Laskar Kristus nih bos. Berantakan informasi. Udah aku tanya tadi sama kamu, Bang. Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapak ini Tuhan bukan Tuhan. Bapak yang duduk di sebelah Yesus ini Tuhan bukan Bang, Tuhan. Ku tanya lagi, ada berapa Tuhan di situ yang duduk Bang? 1 kau bilang. Apa nggak bahaya itu Bang? Makanya dengar Robert. nih, bang. Abang jadi host nggak bisa kasih orang penjelasan. Lucu kali udah kau ini. Kalau Iya, udah Bang. dibawa perang Mas Robert. Abang Robert, cuma memainkan coba cek analogi dulu di abang balik sendiri. bukit sana Robert. Berapa Dengar, jumlah Bang. pasukan perang yang akan kita Makanya hadapi? dengar. Pilih Allah Robert itu naik kan kuda ya duduk kan sebelah dia kanan Allah Bapa. Duduk. Pergi Robert naik kuda kan duduk. Diteropong sama dia dari balik bukit. Surr. Ditengok pasukan lawan itu duduk berdampingan Ini udah semua. bosan Kan, dewasa duduk saya berdampingan. ini, udah bosan dewasa saya ini. Oh Bang. begitu. Cerita. Pulang Mas Robert ya kan. Dilaporkan sama Faruk, lapor Bang Faruk. Faruk. Berapa jumlah pasukan lawan Bang Robert? 1. Di mana posisi Bang 1 Faruk? orang. Iya. Di masjid mana Yaudah, itu, Bang oke. Faruk? Pulanglah Oh, kita. Bang Faruk. Boleh Pra. Di masjid mana itu, Bang Faruk? Duduk. Hah? Rupanya 1000 orang dibilang Robert 1. Bang Faruk. Nggak ada. Bang Faruk, konsep abang analogi itu udah salah bang. Makanya para muslim Dari itu mana kayak gini, salahnya? otaknya rupanya. Ya salah lah. Orang duduk berdampingan kau bilang. Kau bilang Makanya 1. berfugasi penjelasan. Kenapa saya bilang 1? Makanya abang dengar. Abang kan cuma Ya, mendengar silakan. buat cerita-cerita. Ya gini-gini. silakan Bang, silakan. Aduh, Silakan. Bang Faruk. Ya silakan. Nah, ini
Kenapa abang kan main analogi abang sendiri? Kenapa saya bilang satu? Biar aku kasih penjelasan. Ini abang langsung sekat langsung. Bentar ya, bentar. Teman-teman tolong bantu tap layarnya. Kalau bisa tembuskan di 1M teman-teman ya. Oke, Kalau ada kita love bantu, Bang. orange-nya tolong diterbangkan love orange-nya ya. Yang di atas jangan tetep layar. Nanti rungkat. Yang di atas jangan tetep layar. Ya, yang di bawah saja tetep layar, tembuskan ke 1M nanti love orange-nya. Silakan. Jelaskan bagaimana bisa orang yang duduk berdampingan, sosok yang duduk berdampingan itu adalah satu. Silakan, Bang. Jadi gini, dalam zaman sekarang kami nyebut Tuhan Yesus kan Tuhan. Jadi pada saat di atas itu ada, dengar dulu, jangan dulu abang, belum selesai. Malah sekarang aku udah pakai gini. Dengar dulu, Bang. Jadi Allah itu tadi, kami kan menyebut sekarang itu kalau Tuhan Yesus tuh. Jadi Allah itu bersama-sama dengan firman. Oke. Firman itu adalah perkataan sana Allah itu tadi. Boleh kami sebut itu Tuhan. Memang sebenarnya Tuhan. Jadi karena dengan firman-Nya diturunkanlah diutus sang firman ini tadi. Memang betul dalam bentuk utusan, dalam bentuk Tuhan juga, dalam bentuk manusia juga. Jadi kan untuk aku bilang titelnya itu cuma satu, Tuhan. Garis bawah Tuhan. Tuhan ini Bang, menurunkan Matius tiga 16-19 tadi dulu fokusnya, Bang. Matius 16-19 tadi, itu tadi. Jangan mundur lagi lah. Masa kita diskusinya mundur. Sudah maju kita ini. Posisinya ini sudah duduk di sebelah kanan, tidak di dunia lagi. Matius berapa itu, Abang Bang? paparkan ke Bang Faruk. Bagaimana Anda bisa memahami sosok yang duduk berdampingan itu adalah satu. Silakan. Bang, Matius berapa tadi aku baca nanti? Matius 16-19. Markus 16, Markus 16-19. Oke, Markus 16 ayat 19 ya. Markus 16-19. Silakan Bang Robert. Coba kau paparkan kepada kami bagaimana kamu bisa memahami sosok yang duduk berdampingan itu adalah satu. Silakan Bang Robert. Di sini kalau dikirim perang kau nih, ngeri kau nih. Laskar Kristus nih, Bos. Nah, dengar. Di Markus 16 ayat 19 berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dengar, Bang. Dia kan udah di bumi nih. Dia apa segala mana kan naik ke atas nih. Iya, ke surga. Di sini dikatakan dari surga. Terus. Nah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kami sebagai pengikut Yesus ini kami anggap Tuhan. Jadi jangan beranggapan bahwasanya di atas itu dianggap dua Tuhan, kepribadiannya itu naik ke atas. Oke. Di dalam Markus 16 nomor 19 itu dikatakan mereka itu satu atau duduk bersebelahan. Duduk bersebelahan. Duduk bersebelahan. Sosok yang duduk bersebelahan ini, apakah kedua-duanya Tuhan? Nggak mungkin aku duduk dengan monyet sama aku dengan monyet. Anak dan Bapa. Beda lah Bang. Anda monyet. Makanya aku tanya tadi. Ini Anda mundur lagi. Dengar dulu. Udah aku jelaskan tadi, sudah aku tanyakan tadi dan kau jawab. Makanya dengar. Yesus. Aku sama monyet Yesus ini dengar, sama-sama Bang. pencipta makhluk Tuhan, satu makhluk Tuhan. Jangan larinya Kami ke beda. situ. Apakah dengan kamu sama-sama ciptaan Tuhan, kamu dan monyet sama-sama ciptaan Tuhan? Sama, serta ciptaan membuat Tuhan. dirimu adalah monyet? Serta Bisa membuat dibilang- dirimu adalah monyet? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Mati kita monyet dia katanya. Mati kita. Ya Allah. Parah kali lah kau Robert. Ya Allah. Gimana Robert kau samakan dirimu? Ya Allah. Dengar dulu, Abang Faruk. Ini udah sakit Faruk ini. Di Sakit sama monyet. Udahlah Robert, Faruk sama udah. monyet sama-sama Pantas ciptaan nggak Tuhan toh. nyambung. Tapi dua Pantas kepribadian nggak kan. nyambung. Nggak mungkin Rupanya kalian aku beda-beda dari ciptaan. ngomong sama monyet. Aduh. Dengarlah dulu, Jadi Faruk. ketika samping kau Abang ngomong ada ini, monyet. Carlos. Apakah duduk kalian berdua sama? Kan nggak mungkin, Bang. Beda lah Bang. Dua sosok berbeda ketika aku duduk berdampingan sama monyet. Dua sosok berbeda Bang. Satu manusia, satu monkey, binatang. Tapi Ya bisa kan? tapi bisa disebut satu kan? Bisa. Kau lah mau Bisa. disatukan sama monyet. Kau lah. Hukum kau.
Dengar dulu kenapa Kurang kenapa ajar bisa kau. disebut satu. Mau kau Dengar samakan dulu. pula. Kenapa? Dibilang sih disebut satu karena satu ciptaan Tuhan. Tuhan, oke. Ya Oke. udah. Sama-sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, Apakah ya. karena sama-sama apakah karena dengan dasar sama-sama ciptaan Tuhan serta merta kamu adalah monyet? Oh, tidak bisa juga karena satu ciptaan, tapi beda kepribadian. Iya. Kepribadian monyet, Apakah kepribadian karena manusia. sama-sama cipta? Apakah karena sama-sama ciptaan berdasarkan sama-sama ciptaan Tuhan serta Ya. merta kau mau dikatakan monyet? Jangan kayak gitu konsepnya. Nggak gitu larinya tadi kau konsepnya. bilang satu. Abang mau menjebak Satu aku kau ini. bilang tadi. Abang mau menjebak. Tadi kau bilang bisa jadi. Oh enggak. Jangan kayak gitu bahasanya, Bang. Aku nggak bisa bodoh-bodohi, Bang. Jangan ke situ. Enggak, tadi kan kamu tadi ada nggak mengatakan bisa jadi? Bisa iya, bisa tidak. Tidaknya apa? berarti- Kepribadiannya. Oke. Kepribadiannya Bisa nggak iya bisa Anda sama. Tapi kalau satu bisa ciptaan, iya. Oh. Bisa iya Anda monyet, bisa iya Anda bukan monyet, gitu. kepribadiannya itu beda, tidak boleh disamakan. Kepribadiannya itu Nah. tidak boleh disamakan. Tapi satu ciptaan. Berarti ada Tuhan. berapa pribadi? Ada Dua. berapa pribadi di situ? Ada manusia, Dua ada pribadi. binatang. Satu manusia, satu binatang. Satu binatang. Iya. Oke, simak Bang ya, udah ya. Satu Ya, manusia, satu ya. binatang ya, simak ya. Ya, Oke. ya. Ketika Yesus duduk berdampingan di sebelah Bapa, apakah Yesus ini Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ketika Tuhan. Bapak duduk di sebelah Yesus, apakah Bapak ini Tuhan? Tuhan. Oke, ada berapa Tuhan yang duduk berdampingan pada saat itu? Ada dua kepribadian Tuhan. Tuhan, ada dua Tuhan, selesai. Tunggu dulu. Ada dua Ada dua kepribadian Tuhan. kepribadian Tuhan. Ya. Ada dua kepribadian Dua, Tuhan, ya. selesai. Ya, ya, Dua betul. Tuhanmu. Gini Selesai, aja, aku gini mau aja, bisa gini balik, aja. Robert. Bang, Bukan bang, dua Bang, Tuhan. Bang. Dua Udah selesai, kepribadian udah. Tuhan. Udah kau bilang jangan koroba lagi. Ada bisa dua bodoh-bodoh, kepribadian Bang. Tuhan, kau bilang tadi. Tadi Dua kau bilang kepribadian ada dua Tuhan. kepribadian Tuhan, selesai. Betul, Selesai, iya, udah betul. selesai. Bang Robert, Betul. diam dulu, Bang Robert, Bang Robert. Nah, gini Iya, ya, Bang. iya. Silakan. Lanjut. Bang Faruk, terima kasih. Kayak Bang Faruk. Aku pula yang bodoh-bodohi. Bang Faruk ya. Bang Faruk sama anaknya Bang Faruk. Bos besar ya kan misalnya ya. Nah, jadi itu dipanggil apa? Tuan besar sama tuan kecil kan? Enggak. Anakku ya anakku, aku. Enggak Ya, bisa anakku jadi bos kecil. Kayak kami orang rendahan ini manggilnya itu. Enggak boleh, aku marah. Oh, Kalau aku ya, karena kayak aku tadi ya, ketika anakku dipanggil bos kecil, aku marah gitu loh. Anakku ya anakku. Kenapa? Anakku tak serta merta mendapatkan perlakuan sebagaimana orang memberikan aku perlakuan. Ada contohnya, ada contoh di dunia satpam tempat aku bekerja, kan gitu. Aku kepala di situ. Ketika anggotaku ngelihat anggotaku hormat sama aku, siap dan siap. Ketika datang si Faruk anakku, nggak ngormat orang itu sama aku. Kalau sempat waktu ngormat sama si Faruk, gue bilang orang itu longor kau, gue bilang. Masa dia ngormat sama anakku yang masih umur 2 tahun yang enggak aja. Beda jauh lah Bang. kalau contoh satpam itu ya rendah kali itu. Ya karena aku satpam Bang. Kalau aku manajer, ku umpamakan manajer gitu loh. Ngerti nggak? Ya bos, ya bos. Itu baru enak. Bos. Terus anaknya bos dipanggil bos juga tidak? Nggak boleh. Masa? Ya nggak boleh, kan kau tanya aku sih Bang. Aduh, coba tanya si Robert aja lah kalau gitu. Ini aja Bang ini. Kenapa Bang? Siapa coba? Abang Faruk ini sebenarnya udah paham, tapi terputar-putar deh. Enggak, tanya dia lah Bang. Abang kan tadi mau jadikan aku analogi, udah aku jawab gitu loh. Tapi dia nggak terima. Itu balik contohnya ini Tuhan Allah sama Nah. Tuhan Yesus itu sendiri. Sebenarnya Bang Robert jawabnya salah. Sebenarnya itu Bapak itu. Nah, salah Robert kan? Salah dia kan? Salah kok Robert. Robert. Salah si Abang Robert kan yang Pak salah. Wang kan? Bang Faruk yang salah. Tuhan itu memang sebutannya umum, cuman Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, sebutan yang benarnya seperti itu. Itulah Bang Faruk putar-putar Ayo, tadi. Allah Bapa itu Pura-pura sendiri. apa? Yesus ya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Oke. Di dalam iman Abang, Allah itu gelar atau nama? Allah itu
orang yang kayak maha kuasa gitulah. Yang Enggak, saya Bang, tanya nanti Bang. dijawab Saya Abang tanya, nanti. Bang. Abang jawab. Dalam Abang iman, jawab. dalam iman Nanti abang. dijawab. Udah diam kok Robert, kau udah salah jawab tadi katanya Robert. Diam Dijebak kok, kok Robert. nanti bang. Dijebak Udahlah. kok nanti bang. Hati-hati. Udahlah, alah. Kalian dijebak Dijebak Pak nanti, Musa juga Bang. apa-apa kok. Dalam iman, dalam iman Anda, Hati-hati ya bang. Allah itu gelar atau nama? Allah itu bisa dibilang gelar pun gelar lah. Karena orang yang berkuasa atas semua kan langit. Oke, gelar ya, gelar. Dalam iman Anda, Tuhan itu gelar atau nama? Hati-hati Pak Wah. Sebutan buat orang yang Saya nggak tanya itu bang, yang saya tanya dalam iman Anda Tuhan itu gelar atau nama? Tuhan itu gelar. Gelar, oke. Allah gelar, Tuhan gelar. Sudah ada berapa gelar di situ bang? Bang kena jebak. Masing-masing punya gelar kayak seperti Allah kan. Allah ya Bapa. Allah Maha Tahu, kuasa. tahu bang. Punya gelarnya itu. Allah Ya. Bapa kuasa. Allah ini kan gelar, Tuhan itu gelar. Sudah ada berapa gelar di dalam gelar Allah? Ya satu itu Allah ya Allah Maha Kuasa itu Allah Bapa itu. Terus Yesus. Oke, apakah gelarnya itu, Pak. Oke, contoh kayak Yesus ya. Yesus ini nama atau gelar? Nama. Nama. Gelar Yesus itu apa? Dia itu gelarnya itu diberi gelar guru dan Tuhan. Nah, Oke, yang Makanya memberi Yesus gelar gelarnya guru dan Tuhan siapa? itu orang-orang yang percaya kepada Dia, yang memberikan gelar kepada Yesus itu sendiri. Orang-orang yang percaya sama dia. Ingat ya bang ya, Ya. yang memberikan Yesus gelar guru dan Tuhan adalah orang-orang yang percaya sama dia. Ya gelar ya bang ya. Berarti yang mempertuhankan Yesus adalah orang-orang yang percaya sama dia. Betul? Iya. Iya, karena Oke, dia- berarti Yesus ini, ya berarti Yesus ini adalah sosok yang dituhankan, bukan Tuhan. banyak gelar lah buat Yesus. Ada gelarnya tuh. Tuhan pun bisa, guru pun Nanti bisa. dulu lah bang, kita ke Tuhan ini dulu. Tadi Anda katakan gelar Tuhan yang dinisbatkan kepada Yesus itu diberikan oleh orang-orang pada masa itu, betul kan? Ya, itu murid-muridnya. Iya, oke, murid-muridnya. Berarti Yesus itu dituhankan oleh orang yang memberi dia gelar Tuhan pada saat itu, betul? Ya, orang yang memang orang memberikan dia Oke. memberikan dia gelar Tuhan, tapi dia Tuhan. Ingat teman-teman ya, dapat poinnya ya. Ternyata Yesus itu dituhankan, bukan Tuhan. Selesai. tapi dia Ah, udah kena jebakan kau kan? Pak Wah, hati-hati bang, hati-hati. Hati-hati bang. Dituhankan rupanya Yesus bang. Dituhankan. Memang Bagaimana perasaan mamanya melahirkan dia? Anaknya dituhankan. Anaknya dituhankan. Bunda Maria itu cuma dititipkan. Aduh. Amin. Aduh, oke lah ya Pak Wang dan Bang Robert udah habis lah bang ya. Malu aku jadinya bang nengok teman-teman Kristen Kamu nggak- bang. Malu aku lihat teman-teman Kristen. Babak belur agama kalian bikin di sini bang. Babak belur agama kalian bikin di sini. Lengkap kali teman-teman ya. Si Robert mengatakan Tuhannya ada 3. Si Pak Wang mengatakan ya kan bahwa